Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Enak jadi youtuber tuh, meskipun suka dikomentari negatif ya. Nah, kalau komentari yang mana Pok? Belanja? Buat apa belanja? Omongan iseng. Jadi saya juga waktu bikin video itu iseng ngomongnya, terus ada komentar ngomong saya itu nggak jelas satu, terus omongan saya itu nggak fokus, terus omongan saya itu nggak sistematis, terus omongan saya itu datanya apa istilahnya terpental-pental, terus omongan saya itu nyinyirnya tuh. Dan saya sengaja mau bikin video terus ya, sekarang mencapai sudah 4.000 tuh dalam waktu 3 tahun, karena saya target 1 tahun tuh minimal 1.000 ya. Sekarang udah ini sampai Desember udah lewat 200 ya, udah 1.200 ya. Jadi intinya itu saya bukan pengen ngomong sistematis, tapi menyampaikan nilai ya, meskipun atau menyampaikan perspektif sejarah, meskipun ngomongnya itu 27 menit tapi yang hanya ada 2,5% yang manfaat, itu saya sudah sukses sebagai YouTuber. Jadi komentar-komentar negatif itu ya kita lihat, kita perhatikan untuk masukan, tapi tidak menghentikan langkah saya untuk jadi YouTuber, untuk memproduksi video-video baru setiap hari ya. Mengomentari apa aja, nyinyirin siapa saja, nyinyiri Yusuf Mansur terutama yang lagi ini kan. Kalau nyinyiri Yusuf Mansur itu ya kan dia punya utang, bayar gitu aja intinya, sambil mengungkap kelebihan-kelebihan dia. Enak supaya orang itu sadar, jangan memuja terlalu berlebihan terhadap orang itu kan, sehingga terus kita harus bela Yusuf Mansur, dibela di komen-komen saya. Buat apa juga ya, Yusuf Mansur juga nggak minta dibela, dia lagi pusing dikepung dari mana-mana. Yusuf Mansur dikepung, sekarang dia mau ini apa tuh, dilaporin ke polisi sama Puspo Wardoyo, pengusaha yang bakar yang sukses itu, yang istrinya 4 itu yang tinggal di Solo. Katanya dia akan melaporkan Yusuf Mansur karena mobilnya dipakai 10 tahun yang lalu, BPKB suratnya ada di pemiliknya. Kenapa mobil saya itu, kata dia, kira-kira gitu ya, kenapa dipakai Yusuf Mansur, suratnya kan masih di saya, suratnya masih BPKB-nya. Nah, itu mau dipolisikan katanya. Saya lihat wawancaranya Darso Arif ke Yusuf Mansur. Terus ada yang komentar, Pak, Bapak jauhi Darso Arif. Jauhi Darso Arif katanya. Kata komentar, lah emang apa hak Anda nyuruh saya menjauhi Darso Arif? Darso Arif juga nggak pernah salaman, saya nggak pernah ketemu, cuma pernah telepon itu. Tapi saya belum kenal, nggak pernah ketemu. Terus apa masalahnya? Hidup saya Anda atur, jauhi Darso Arif, berarti lama-lama Anda ngomong jauhi Jokowi lagi. Biasa aja, ini ruang-ruang bebas ya kan, untuk pakailah YouTube ini untuk ekspresi, jangan cuma nulis saja. Belajar apa, ngerekam tuh, jadi lebih bertanggung jawab ya kan. Kalau nulis di komentar-komentar itu kan beberapa karakter aja ya, kadang-kadang kita tulisannya akunnya palsu kan, nggak bertanggung jawab tuh. Bukan nama sebenarnya, ada nama sebenarnya yang saya tahu seperti Heri Purnomo dari Kediri, itu nama sebenarnya Najib Saleh itu dari Amsterdam nama sebenarnya. Terus ada Ibu Anita dari Jenewa, itu nama sebenarnya. Kalau komentar Ibu Dewi dari Jerman, itu nama sebenarnya. Tapi orang-orang yang suka komentar-komentar negatif itu orang-orang pengecut. namanya enggak, bukan dia namanya, tapi ngomongnya kenceng benar ya. Banyak juga anak cucu PKI sih ngomongin kadrun itu kan sebenarnya ucapan orang PKI terhadap ulama yang bersorban di zaman Nasakom, di zaman pemerintahan otoriter Soekarno. Itu disebut seperti bahasanya seperti itu. Ucapan itu sebenarnya ucapan yang sifatnya negatif, sifatnya memaki dan anti terhadap Islam, anti terhadap Arab, dan anti terhadap
orang-orang yang bersurban, para ulama itu disebut kadrun, kadal gurun. Nah sekarang muncul kan kadrun lagi, nah itu berarti anak cucu PKI, anaknya terus melahirkan cucu secara ideologis, terus pakai bahasa yang dipakai oleh bapak dan kakeknya. Jadi sebenarnya dia nggak kreatif menciptakan satu istilah, itu istilah tahun 60-an ya, kadrun itu. Nah dia nulis itu tuh, suka ngatain saya kadrun. Ya memang orang yang pengecut begitu ya. Nah tapi kalau meskipun saya dinilai negatif itu nggak terus mundur, karena tujuan saya itu bukan membela Yusuf Mansur, bukan membela siapa-siapa ya, atau memuja siapa-siapa berlebihan, tapi tujuan saya betul-betul untuk kepentingan pengembangan channel Pesantren Jolali. Nanti saya pakai untuk dakwah ya, untuk ngaji, untuk menjelaskan hadis ya. Kalau yang nonton dikit kan ya lebih baik banyak kan. Nah itu caranya begitu. Salah satunya tujuannya itu adalah membuat atau saya supaya lebih produktif. Kalau ya kalau dalam hidup itu kalau ikhlasnya nggak cukup, harus ditarget kalau jadi YouTuber itu ya. Misalnya 1 tahun 1000, jadi 1000 bagi 365 berarti sehari minimal 3 uploadnya gitu loh, ditarget. Kalau nggak ditarget nanti cuman mau aja jadi YouTuber tuh ya, bolak-balik nanti ke rumah saya minta diajari, tapi setelah 2 tahun nggak upload bagaimana sih niat hidup. Padahal YouTube itu bikinan orang Islam, bikinan si Jawed Karim kan, orang anak Jerman itu ya, bapaknya Naimul Karim, maknya Christina Karim, dua-duanya muslim itu, dan muslimah bapaknya si Jawed Karim. Dan dia mengupload YouTube yang pertama itu waktu di kebun binatang, judulnya Me at the Zoo. Saya ada di kebun binatang di San Diego di Jerman itu. Lama durasinya itu udah lah, itunya nyalain lagi tuh freezernya, udah beres nih mah ahlinya. Hah? Udah nih, makasih ya. Garansi berapa tahun? Hah? Seumur hidup. Garansi seumur hidup. Ya, emang sampai berapa ini mau hidup? Makasih ya. Jadi Jawed Karim, orang yang bikin YouTube itu orang Islam, kalau dipakai untuk yang negatif-negatif ya. Orang Islam yang bikin YouTube itu si Jawed Karim di sama temennya si Steve Chan sama Chad Hasley itu ya, Harley ya kan, orang Amerika. Dia sendiri warga negara Jerman dan warga negara Amerika, si Jawed Karim. Waktu dia upload YouTube pertama tahun 2005 itu usianya 26 tahun, karena dia lahir tahun 1979 Jawed Karim itu ya. Jadi pakai ini yang bikin aja YouTube orang Islam, kenapa Anda nggak pakai sih, kan heran. Dipakai untuk yang aneh-aneh tuh sama orang-orang yang memang aneh-aneh, komentar yang aneh-aneh, sama yang orang-orang yang non muslim yang aneh-aneh, bikin pakai YouTube untuk hal-hal yang tidak semestinya kalau dia sebagai muslim ya. Sama dengan saya, kadang-kadang juga saya kepleset ya, dan sengaja mau melesetkan diri juga. Tapi kan saya produksi terus, jadi menghapus kekeliruan-kekeliruan itu dengan hal-hal yang baik terus gitu loh. Nggak mungkin juga saya sembuh. Bu, Pok, anak udah. Nggak mungkin juga saya memproduksi video itu semuanya itu 100 nilainya, enggak lah. Kadang-kadang juga ada yang jeblok nilainya 40. Dan saya ingatkan ya, nggak usah nuntut saya supaya berpikir sistematis, datanya lengkap, terus ngomongnya fokus, nggak usah. Saya bukan Refli Harun, saya bukan Helmi Yahya, saya bukan Akbar Faisal, saya bukan Karni Ilya, saya adalah Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Wis, intinya mau ngomong apa sih saya? Jadi YouTuber, upload pakai KineMaster, belajar kiri kanan. Oh ya, salam sama Pak Taufik di Pamulang. Dia pengen jadi YouTuber, ketemu di Cafe You saya yang kedua. Kemarin udah 2 hari ya saya jualan nasi uduk sore. Nasi uduk pertama bikin 5 liter ya, terus kemarin tuh nyoba pagi 3 liter, sore 3 liter ya.
Ini hari Jumat ini pagi ini saya mau praktek bikin bakwan Pontianak ya. Nanti saya ganti namanya, bukan bakwan Pontianak yang 2000 itu, tapi bakwan namanya bakwan wisata. Pagi nanti jualan bakwan wisata, sorenya tetap jualan nasi uduk habis asar ya. Jam 8 udah habis, jam 9 juga udah habis. Jadi insya Allah kita rakyat menolong dirinya sendiri ya kan. Dan saya kabarkan perkembangan terakhir sumur yang ke-21 sedang dicor wakaf sumur Utsman bin Affan ke-21. Yang ini nah itu yang pertama. Ada yang sampai Garut, Lampung, Cikarang, Bekasi, Pengasinan, Depok, Kampung Jati, di Komplek Gria Branwil aja ada 5 ya, setiap RT 1, karena memang 10 tahun mereka itu beli air galon. Kalau airnya dipakai untuk nyuci itu kuning ininya, bajunya ya. Jadi ya, insya Allah sumbangan dari amal jariah dari Bapak Ibu semua untuk air, untuk wakaf sumur itu sangat bermanfaat ya. Jazakumullah khairan katsiran. Kata Rasulullah, sedekah terbaik adalah air ya. Dan kita juga, kami sedang bikin masjid ya, Masjid 6 Syuhada. Masjid 6 Syuhada Pesantren Jolali di atas tanah wakaf Bapak Haji Parama Arta, keluarga Haji Parama Arta, dan mencapai hari ke-71. Kita mulai tanggal 2 Agustus dengan dana terakhir adalah Rp750.000. Dan silakan kalau mau transfer silahkan ya. Saya nggak seperti Yusuf Mansur loh, ngajak patungan usaha dan patungan aset ya. Enggak. Saya ngajak Bapak, Ibu, Kakak semua untuk membangun masjid dan mewakafkan sumur ya. Jadi nggak ada bagi hasil kecuali sama Allah, nanti urusannya di akhirat ya. Nah kata Rasulullah SAW, siapa yang membangun masjid di dunia maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Itu hadis sahih ya. Apa sih Arabnya itu, man bunya masjidan bimalihi, terus apa sambungannya? Tolong diteruskan ya oleh yang ahli hadis yang mengerti hadis tentang membangun masjid. Man bana masjidan bimalihi. Nah, tolong diteruskan ya. Terus dalam channel Pesantren Jolali juga kita sudah mendistribusikan 7,5 ton ya. Di samping gerobak dakwah Pesantren Jolali itu sudah 17, sampai hari ini sudah ke-17 gerobak. Yang lagi kita bikin gerobak empek-empek ya, silakan kalau mau wakafkan gerobak, transfer semuanya ya. Kemana? Ke BSI Syariah 1012656781 atau ke BCA nya 70051168821. 10.000 ditransfer nggak apa-apa kan, jadi amal soleh juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan mithqala dzarrah, meskipun sebutir menir, sebiji debu ya, nanti Allah memberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau yang berbuat keburukan, kejelekan, termasuk nulis komentar yang negatif, insya Allah juga mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan silakan yang terus perkembangan terakhir apa ya. Dan untuk masjid 6 Syuhada itu sudah hari ke-71 dan kita akan membangun satu desa, satu pesantren tahfiz dan masjid 6 Syuhada. Jadi karena desa di Indonesia itu ada 74.000, maka kita akan membuat 74.000 masjid 6 Syuhada pesantren tahfiz Al-Quran wa Jolali selama 1 abad atau 100 tahun. Sementara itu wakaf sumur Utsman bin Affan, ada pisang mau dijual lagi, goreng pisang ya. Yeah. Berapa Pak goreng hari ini sama besok? Berapa duit ya? Aduh, buat nemenin nasi uduk. Terus yang
Sumur itu rencana bikin 1 juta ya, gerakan Sumur Utsman bin Affan ya, Surban Sumur Utsman bin Affan sekarang posisinya sampai 21 pokok sumur wakaf Sumur Utsman bin Affan, wakaf air Sumur Utsman bin Affan. Itu langsung digoreng 25.000, banyakin ya kan, jadi duit lebih cepat kan, lebih bagus. Batin motor doang. Suka mampir Orchard nggak? Jalanannya? Bisa. Lapangan mana? Ini berapa? Iya, saya punya warung di situ sekarang. Berapa duit itu? Sini yang di atas. Iya, ngevlog. Ente ngevlog, rokoknya masuk ya? Jangan. Sini. Segitu. 25.000. 25 kembali 25. 25. Hah? Banyak duit. Ada kembalinya. Berapa kembalinya? Oh, ada. Ada loh. Kantongnya dompetnya gede bener. 30 itu ya. Ya udah. Terima kasih. Saya makasih. Ya. Ini jadi berapa nih kalau dijual 1.000-an? Ya. Jadi berapa biji? Ada 40 nih. Wih. Iya, makasih ya. Nah, gitu dong tambahin. Jadi orang baik lebih penting dalam hidup. Ya, mau soleh namanya. Mau soleh maka gak hilang. Duit mah hilang. Makanya duit cepat sedekahin. Bikin masjid, bikin sumur, bikin apa-apa aja. Bikin, ya begitu dah. Ya, terima kasih ya penonton semua. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang. Jualan pisang, ngakunya tukang donat, jualan pisang. Pakainya lagi. Alhamdulillah. Wah, Gandeng-gandeng. protolan ya, bisa di, ya dah. Iya, makasih ya. Jualan pisang. Jangan mikirin Yusuf Mansur, pikirin usaha sendiri. Jangan mikirin judi, jadi YouTube sendiri, jadi YouTuber sendiri.